Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. TKI asal Banyuwangi tewas diduga jadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Pelaku pembuangan bayi di Madiun menyerahkan diri ke polisi. Isi waktu luang, warga binaan di Jombang buat kerajinan dari limbah kayu. Seorang tenaga kerja Indonesia TKI asal Banyuwangi meninggal dunia saat bekerja di Kamboja. Keluarga curiga diduga Rizal Sampurna jadi korban tindakan pidana perdagangan orang karena sebelum meninggal, korban membagikan foto dirinya bekerja dengan tangan terborgol. Keluarga kini menunggu kabar kepastian kepulangan jenazah yang tidak pasti karena ia berangkat melalui jalur ilegal. Sulastri dan suaminya menunggu kepastian kabar Rizal Sampurna, usia 30 tahun putra tunggalnya yang sejak Oktober 2024 lalu bekerja di Kamboja. Sebab pertengahan Maret 2025, ibu korban mendapati kabar melalui seseorang tak dikenal bahwa anaknya meninggal dunia karena sakit. Keluarga mengatakan Rizal Sampurna menjadi TKI secara ilegal, karena itu ia tidak bisa berbuat banyak. Terakhir dirinya berkomunikasi dengan Rizal pada 16 Maret 2025. Sebelum meninggal, pihak keluarga juga mendapat kiriman foto dari anaknya saat bekerja di Kamboja dengan tangan terborgol. Pihak keluarga memohon kepada pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membantu pemulangan jenazah Rizal ke tanah air. Kerja ke Kamboja, ngabarinya waktu sudah di sana. Iya, ngabarinya sudah nyampe di Kamboja sana, Mbak. Telepon semua keluarganya itu, ditelepon, dikabari kalau dia di Kamboja kerja gitu. Terus dia itu sambil telepon itu, Mbak, aku tanya kan keadaannya di sana gimana, Mas, gitu. Kata kakak saya itu, ya nggak apa-apa, di sini doain aja. Saat dikonfirmasi Selasa malam, Bupati Banyuwangi Ibu Fistiandani Azwar Anas langsung berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerjaan Migran Indonesia (PP2MI). Pihak PP2MI dan KPRI di Kamboja juga telah memastikan terkait kabar meninggalnya TKI asal Banyuwangi bernama Rizal Sampurna. Namun terkait apa yang menjadi penyebab meninggalnya korban, pemerintah daerah masih belum mengetahui secara pasti. Pemerintah daerah terus berupaya memulangkan jenazah korban kembali ke Banyuwangi. Rizal namanya ya, Mas Rizal ini berangkat sebagai PMI di jalur yang tidak prosedural, dan tetapi kami tetap berupaya untuk komunikasi dengan PP2MI. Jika memang sudah ada kejelasan, maka kami siap untuk membantu pemulangannya. Bupati mengimbau kepada masyarakat Banyuwangi yang ingin bekerja ke luar negeri untuk menggunakan jalur resmi dan tak mudah tergiur dengan janji gaji tinggi melalui jalur tenaga kerja ilegal. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Polisi Resor Madiun mengungkap kasus pembuangan bayi di area persawahan Desa Pilang Kenceng. Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku nekat membuang buah hatinya karena pelaku dan istrinya tidak bekerja. Pelaku pembuangan bayi tersebut berinisial YL, warga Desa Ringin Harjo, Kecamatan Gandrung Mangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Pria berumur 27 tahun ini yang indekos di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, ditangkap setelah menyerahkan diri di kantor polisi sektor Pilang Kenceng Selasa malam. Dari hasil pemeriksaan awal, pelaku mengaku nekat membuang buah hatinya karena pelaku dan istrinya tidak bekerja. Untuk yang diduga pelaku itu mendatangi Polsek Pilang Kenceng yang mana mengaku sebagai ayahnya. Selanjutnya kami lakukan pendalaman. Kemudian kami sementara ini menduga bahwa yang orang menyampaikan bapaknya itu, ayahnya itu diduga sementara sebagai pelakunya. Bayi berjenis kelamin laki-laki ditemukan di pinggir jalan area persawahan di Kabupaten Madiun Selasa pagi.
Saat ditemukan kondisinya sangat lemah dan hanya dibungkus jaket di dalam kardus. Saat ini bayi tidak berdosa ini mendapat perawatan intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Caruban. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Diduga pengemudi mengantuk, truk Fuso mengangkut 25 ton sagu tiba-tiba oleng dan menabrak pembatas drainase dan warung milik warga di Kabupaten Kediri. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian akibat kerusakan warung mencapai puluhan juta rupiah. Kecelakaan melibatkan truk Fuso terjadi di Jalan Alternatif Kediri Jombang, Desa Pagu, Kabupaten Kediri, Rabu dini hari. Truk bermuatan sagu sebanyak 25 ton itu tiba-tiba hilang kendali dan menabrak warung pinggir jalan milik Ahmad Faizin hingga porak-poranda. Beruntung warung baru saja tutup sehingga tidak ada korban jiwa. Sedangkan sopir truk Suprianto warga Jombang juga selamat meski sempat terjepit kabin kendaraan. Terdengar suara. Nah itu tadi saya terbangun. Begitu terbangun saya itu langsung ke depan. Nah, ternyata sudah terjadi peristiwa seperti ini. Terus ini kira-kira kerugiannya sampai berapa Pak panjangnya? Nah ini saya belum bisa memastikan kepastiannya. Ya. Kalau harapannya Pak? Ya harapannya ya pertama jelas. Ya kita ganti bilang. Kecelakaan bermula saat truk Fuso melaju dari Surabaya tujuan Tulungagung. Sampai di lokasi diduga pengemudi truk mengantuk sehingga oleng ke kiri dan keluar dari jalur aspal. Truk kemudian menabrak pembatas drainase dan warung milik warga. Truk Fuso tersebut berjalan dari arah utara ke selatan. Diduga pengemudi tersebut mengantuk sehingga keluar dari jalur aspal, oleng ke kiri dan menabrak teras rumah. Jadi di situ ada 3 teras rumah. Dan untuk kerugian estimasi dari kerusakan bangunan rumah perkiraan 30 sampai 40 juta. Diperkirakan kerugian akibat kerusakan bangunan mencapai 40 juta rupiah. Kasus kecelakaan ini masih ditangani kepolisian. Danu Sukendro melaporkan dari Kediri. Seorang pria di Kabupaten Tuban ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya. Sebelumnya, teman korban curiga lantaran sejak 3 hari terakhir tidak dapat dihubungi. Warga terpaksa mendobrak pintu agar bisa masuk ke rumah korban. Warga di perumahan Tuban Permai, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban digegerkan dengan penemuan mayat seorang pria yang kondisinya sudah membusuk di dalam rumah Selasa sore. Korban bernama Safiul Fuah, berusia 45 tahun, warga setempat. Sebelumnya teman korban curiga lantaran sejak 3 hari terakhir Safiul tidak dapat dihubungi ponselnya dan tidak terlihat keluar rumah. Selanjutnya teman korban memberanikan diri untuk mendatangi dan mengetuk pintu rumahnya. Namun korban tidak merespon dan tercium bau tidak sedap. Akhirnya teman korban bersama warga berupaya mendobrak pintu rumah. Dan akhirnya Safiul ditemukan sudah tidak bernyawa di ruang tamu. Korban diperkirakan sudah meninggal dunia 3 hari lalu. Terakhir temannya hari Jumat masih ketemu dan sempat telepon ngopi bareng di Dukcapil. Hari Minggu dikontak sudah tidak ada respon, sehingga tadi dari temannya memberanikan diri untuk mengetuk. Setelah diketuk pun tidak ada jawaban, akhirnya didobrak. Ternyata warga ini sudah meninggal dunia dalam keadaan membusuk. Untuk mengetahui penyebab pasti kematiannya, korban dibawa ke kamar jenazah RSUD Kusma Tuban untuk divisum. Sapari Lanuwijaya melaporkan dari Tuban. Seorang mantan karyawan pabrik kerupuk di Mojokerto sukses beternak tikus putih dengan omset jutaan rupiah setiap bulan. Selain untuk suplai makanan hewan peliharaan komunitas reptil dan burung, tikus putih dewasa juga dikirim ke sejumlah universitas untuk dijadikan bahan praktikum mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Farmasi.
Agung Saputro, 30 tahun, warga Mojorejo, Kecamatan Pungging, Kabupaten Mojokerto, sukses menggeluti budidaya tikus putih di kandang seluas 5 x 6 meter di belakang rumahnya. Mantan karyawan pabrik kerupuk ini sudah beternak tikus putih sejak 7 tahun lalu dengan sistem koloni. Dengan pola ini, satu sangkar bisa diisi 3 pejantan dan 12 tikus putih betina, sehingga lebih produktif. Rata-rata satu indukan bisa melahirkan 6 hingga 14 ekor tikus putih dan satu ekornya dijual Rp7.000. Dari 200 indukan yang dibudidayakan, Agung bisa meraup omset Rp7 juta setiap bulannya. Budidaya tikus putih dipelajari Agung secara otodidak. Ide beternak berawal dari tingginya permintaan pakan hewan peliharaan di kalangan para pecinta reptil dan burung predator seperti elang. Perawatan tikus putih ini cukup mudah. Selain menjaga kebersihan dengan rutin mengganti sekam sebagai alas sangkar, hewan pengerat itu diberi makan campuran pur ayam dan nasi basi yang dikeringkan. Mula membudidayakan tikus ini untuk dari teman-teman komunitas reptil di Mojokerto sih. Pas waktu itu kan kebutuhan pakan itu sangat tinggi di teman-teman komunitas dan susah untuk mencari. Jadi saya inisiatif untuk beternak tikus putih ini untuk komunitas reptil di Mojokerto. Untuk pakan ular, biawak, ada yang buat kura-kura, burung hantu, sama elang, alap-alap gitu. Perawatannya sih sangat mudah, biasanya dikasih makan 1 hari sekali pas maghrib itu malam. Biasanya untuk pembersihan kandang sih 1 minggu sekali. Sistem berternaknya untuk saat ini di sini itu kawin koloni. Satu indukan bisa melahirkan 12 ekor. Untuk tikus putih yang besar yang berat 150 gram ini biasanya untuk kebutuhan praktikum di kampus-kampus farmasi kedokteran itu. Tak hanya menyuplai pakan pecinta hewan reptil dan burung predator di Mojokerto, Surabaya dan Sidoarjo, tikus putih dewasa yang sudah tidak produktif juga dikirim ke sejumlah universitas untuk dijadikan bahan praktikum para mahasiswa kedokteran dan farmasi. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Mengisi waktu luang saat menjalani hukuman, warga binaan Lapas Kelas 2B Jombang menyibukkan diri dengan membuat kerajinan tangan dari bahan limbah kayu. Aneka kerajinan seperti miniatur atau hiasan dinding dan meja dipasarkan melalui lapas yang hasilnya bisa dinikmati jika sudah bebas usai menjalani hukuman. Untuk mengisi waktu luang dan mencari kesibukan dari pagi hingga sore, warga binaan Lapas Kelas 2B Jombang diberi fasilitas membuat kerajinan dari bahan kayu limbah. Mereka bebas berkreasi di bengkel lapas. Selain bisa menikmati udara segar di luar sel penjara, para warga binaan merasa tidak jenuh. Di bengkel lapas ini mereka membuat kerajinan seperti kotak buku atau pensil, miniatur hiasan meja atau dinding. Selain bahan kayu bekas, pihak lapas juga mendatangkan pembimbing dari Balai Latihan Kerja Pemerintah Kabupaten Jombang. Prayogi, salah satu warga binaan yang sudah 3 tahun menghuni lapas, mengaku senang dan tidak merasa bosan karena menyibukkan diri di bengkel kreasi ini. Selama 2 tahun, dirinya kini sudah bisa membuat miniatur sepeda, jam dinding, hingga miniatur rumah kayu. Udah berapa lama membuat keterampilan ini? Kurang lebih 2,5 tahun. Yang dibuat apa aja? Kerajinan kecil-kecil, Pak, seperti kayu. Terus ini bahannya sendiri itu dari mana? Bahannya disiapkan dari lapas. Kayu utuh atau kayu bekas-bekas? Kayu bekas-bekas, Pak. Contohnya ya seperti ini, kayu bahan limbah kayu. Sementara itu, Kalapas Kelas 2B Jombang, Muhammad Ulin Nuha mengatakan, karya warga binaan ini selalu dipamerkan dan dijual jika ada kegiatan kunjungan. Hasilnya untuk keperluan warga binaan dalam lapas, serta sebagai tabungan untuk modal usaha, agar bisa hidup mandiri setelah bebas. Mudah-mudahan program ini bisa
memberikan bekal untuk warga binaan dalam rangka mewujudkan insan yang mandiri, keluar dari lembaga pemasyarakatan, bisa lebih produktif untuk keluarga dan masyarakat. Mendukung program tersebut, ya program Bapak Menteri, kita menjual dari hasil warga binaan itu, ya hasil karya warga binaan kita jual. Jadi kita sebagian manfaatkan untuk PNBP masuk ke kas negara dan juga sebagian kita berikan premi kepada warga binaan. Jadi untuk bekal nantinya warga binaan pada saat keluar dari lapas. Dengan adanya aktivitas yang menghasilkan ini, diharapkan bisa menurunkan tingkat kejenuhan warga binaan dalam menjalani masa tahanan dan bisa mengembangkan kreativitas mereka. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Ya, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam program Berita Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Madari Sasmita mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.